عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang baik dan berbarokah ini kita bisa kembali dimudahkan, diizinkan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan sedikit pun dalam pengajian rutin kita, yaitu melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Wajiz. Kita masih seputar pembahasan sifat sholat Nabi atau seputar pasolatan, tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Dan sebagaimana yang pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, bahwa beberapa detail dari tata cara sholatnya Nabi ini mungkin ada perselisihan di kalangan para ulama, yang perselisihan tersebut kita harus berlapang dada. Memang ada perselisihan yang kita harus bersikap, kita punya ketegasan. Namun banyak dari tata cara sholat Nabi, baik itu berupa tata cara fi'liyah, perbuatan, ataupun tata cara qauliyah, yaitu ucapan, zikir-zikir dan doa-doa, yang mungkin versinya berbeda-beda. Kita mengamalkan ini, kalau ada saudara kita yang mengamalkan hadis yang lain, kita harus legowo dan berlapang dada. Kemudian kita akan melanjutkan masih dari penjelasan oleh penulis yang diringkas dari kitab Sifat Sholat Nabi lil Allama al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Albani qal thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litashahhud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud ba'dal faragh min ar-raka'ati tsaniyah, setelah selesai dari rakaat kedua, jadi tasyahud awal. Pada solat-solat sulati atau solat rubai yang ada dua tasyahudnya, ya, yaitu solat maghrib ada dua tasyahud, kemudian solat isya, solat zuhur, dan solat asar. Fa idza kanatis salatu rak'atain jalasa muftarishan. Kata beliau adalah Rasulullah apabila sholatnya itu 2 rakaat pada tasyahud awal atau pada tasyahud akhir dalam sholat yang rakaatnya cuma 2, ya, seperti apa? Sholat subuh, sholat Jumat. Sekarang bagaimana cara duduknya Rasulullah? Kata beliau jalasa muftarishan. Cara duduk beliau adalah dengan iftirash. Iftirash, ya, dengan duduk iftirash, sebagaimana duduk antara 2 sujud. Itu duduk iftirash. Kenapa? Karena duduk di dalam sholat itu sebenarnya ada 3, namun yang diamalkan umumnya 2. Sebenarnya ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah duduk iftirash, sebagaimana duduk di antara 2 sujud
atau duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir pada sholat yang rokaatnya cuma 2. Jadi sholat subuh kemudian sholat Jumat itu duduknya seperti duduk tasyahud awal, yaitu duduk iftirash. Ya, duduk seperti yang insyaallah panjenengan sudah di lil qadiri alaihi, berdiri. Kalau yang pertama, rukun pertama takbiratul ihram itu disebut rukun qauli. Misalnya dia duduk juga tidak mengapa. Dalam sholat sunnah juga boleh dikerjakan di atas kendaraannya. Adapun kalau sholat wajib maka dia harus di tempat yang bukan di atas kendaraannya, turun untuk sholat di tempat sholat begitu. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang dalil berdiri ini wajib, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah. Ini dalam sholat, qanitin, dalam keadaan taat, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman. Dan adalah Nabi SAW salatnya berdiri. Wa amara bidzalika Imran ibn Husain faqala lahu, dan Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Imran bin Husain, beliau mengatakan, salli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati faqaidan, jika engkau tidak mampu maka salat dengan duduk. Fa illam tastati fa'ala janbin, dan jika engkau tidak mampu duduk maka salat dengan berbaring miring. Ya. Ada hal yang mungkin perlu untuk kita sampaikan terkait masalah duduknya orang yang berhalangan. Artinya orang yang sakit tidak bisa berdiri, ya duduk berarti dia kan. Nah, yang pertama, kalau seandainya dia memungkinkan bisa dengan bersila, maka cara sholat duduk yang paling afdal adalah dengan bersila. Kalau memang dia bisa saat sakit, saat dia bisa bersila. Kecuali kalau memang dia tidak bisa nekuk ngelipat karena mungkin sudah sepuh gitu kan, maka dengan cara yang dia mampu. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya seorang dia bisa dalam sholat itu berdirinya bisa, atau rukuknya bisa, atau sujudnya bisa, maka dia mengerjakan itu. Dan kalau cuma misalkan nih dia tidak bisanya cuma sujud. Kalau berdiri dia bisa, kalau rukuk dia bisa, coba kalau sujud tidak bisa, maka caranya dia tetap berdiri, mungkin bawa kursi, ya, rukuk ya tetap berdiri, kemudian ketika sujud baru dia nanti duduk di atas kursi. Maka termasuk kesalahan ini yang disepakati oleh para ulama, sholat mereka tidak sah adalah seorang yang bisa jalan nih, dia bisa berdiri lama, bisa berdiri, tapi memulai sholat langsung duduk di kursi. Sebenarnya ada orang sebagian dia jalan gitu kan, bisa berdiri bisa, cuma nanti kalau ruku dia nggak bisa, akhirnya takbiratul ihramnya dalam kondisi langsung duduk. Maka yang seperti ini dengan seluruh pendapat para ulama sholatnya tidak sah, tidak benar seperti ini ya, nggak tepat. Kalau masih dia bisa berdiri, maka berdiri dulu. Tidak bisa nanti ruku, ya fattakullah masata'tum, dengan cara yang bisa dimampui. Bisa ruku tapi tidak bisa sujud, naam fattakullah masata'tum, sujud dengan cara yang dia mampui, dengan membawa kursi hanya ketika dipakai untuk sujud. Ya, jadi ketika seorang berhalangan salah satu gerakan, maka gerakan yang lain itu tetap dikerjakan sebagaimana yang dia mampui. Kalau dia berhalangannya cuma sujud, ya sujud itu aja ya. Kalau berhalangannya cuma ruku, ya cuma ruku itu aja yang dia lakukan sesuai dengan kemampuan dia.
Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihati fi kulli rak'atin, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dari rukun qauli, ya, rukun berupa ucapan, baca surat Al-Fatihah. Qala an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidaklah sah salat salah seorang yang tidak membaca Fatihatil kitab, ya, surat Al-Fatihah. Wa qad amara Nabiya sallallahu alaihi wasallam lil musii salatu bil qiraah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada seorang yang salatnya buruk bil qiraah,